Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di video kali ini Pak Din akan menjelaskan tentang materi polinomial, tentang nilai dan faktor. Sebenarnya materi polinomial sendiri lebih dari yang saya jelaskan ini. Nanti mungkin ada di video selanjutnya. Yang ini khusus nilai dan faktor. Pertama kita akan lihat dulu bentuk umum dari polinomial atau suku banyak. Polinomial atau suku banyak itu bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan an x pangkat n, an-1 x pangkat n-1, dan seterusnya sampai x-nya nggak punya pangkat ya, sampai x-nya pangkatnya 0. Nah, kalau x pangkat 0 itu kan 1. Nah, ini dianggap 0 aja gak apa-apa. Yang ini yang di depannya x itu adalah koefisien. Ini namanya koefisien. Koefisien ini bentuknya berupa angka, karena yang ini x-nya kan bentuknya variabel. Nah, variabel yang ini konstanta. Ya, angka. Mungkin aja dia variabel ya, yang ditanyain di soal nanti. Yang n ini adalah pangkat ya. Ini pangkat atau disebut juga derajat. Derajat atau order itu dilihat dari pangkat paling tinggi. Jadi misalkan Pak Din punya fx sama dengan 2x kuadrat plus x pangkat 3 min 2x pangkat 5. Nah, berarti suku polinomial ini itu derajatnya adalah 5, karena pangkat paling tingginya 5. Jadi saya bilang dia derajatnya 5. Nah, jadi kalau mau dibuat simpelnya kayak gini. Jadi kalau derajatnya dia 0 ya, berarti dia x-nya kan pangkat 0 paling tinggi. Nah, jadi dia cuma ninggalin angka A. Kalau derajatnya 1 berarti paling tinggi x-nya pangkat 1. Kalau 2 berarti ax kuadrat plus bx plus c. Kalau 3 berarti ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, dan seterusnya. Jadi ngikutin ya. Jadi A, B, C koefisiennya itu bentuknya angka semua. Nah, derajat atau ordernya itu menunjukkan selain menunjukkan pangkat tertinggi, dia juga menunjukkan berapa banyak maksimal akar yang bisa dia miliki. Nah, lanjut, nilai dan faktor suku banyak. Tentang nilai dulu. Nilai dari polinomial ya, misalkan Pak Din punya suku banyak fx atau polinomial xx, lalu kita tahu x-nya itu pada titik A gini. Maka nilainya adalah fa. Jadi untuk mencari tahu nilainya fx, ketika x-nya pada titik A, x-nya tinggal kamu ganti A. Nilai dari polinomial itu kita sebut juga dengan sisa ya. Nanti akan ada teorema sisa. Lalu berikutnya adalah faktor. Faktor dari polinomial. Faktor dari polinomial itu adalah jadi misal saya punya angka kayak gini ya, 12 misal ya. 12 faktornya kan kamu tahu ya, waktu dulu belajar kan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, angka apa ini? Angka-angka ini adalah angka yang habis membagi angka 12. Jadi ketika 12 dibagi angka-angka ini, dia tidak punya sisa. Jadi faktor adalah yang habis membagi dari polinomial tersebut sehingga dia tidak punya sisa.
Jadi misal kita punya FA itu sama dengan 0. Nah, tadi kan saya bilang FA itu kan nilainya ya. Tapi kalau dia sama dengan 0, berarti dia tidak punya sisa, atau sisanya 0 atau nilainya 0. Artinya ketika dia nilainya 0, ini ketika X-nya itu sama dengan A, dan ternyata pas dimasukkan fungsi dia nilainya 0 atau sisanya 0, berarti A adalah akar dari fx. Nah, faktor itu adalah X min A. Jadi bentuknya X min A. Nah, ini adalah faktornya berarti. Kalau simpelnya sih A-nya dipindah ke sini ya. Jadi X min A. Kalau lebih simpel lagi kayak gini. Dulu kan kamu belajar misal kayak kita punya X kuadrat plus 5X plus 6 ya. Nah, pas difaktorkan, nah ini pas difaktorkan jadinya kan X plus 3, X plus 2. Nah, ini yang kita sebut faktor. Ini faktor. Ini juga faktor. Ya. Nah, jadi dia hasil kalinya ini jadinya ini. Nah, tapi kalau bahasa aslinya faktor itu yang membagi habis ini. Jadi dia gak punya sisa. Sedangkan akar ketika ini faktor dilanjutin, ini kan jadinya X sama dengan min 3. Yang ini X sama dengan min 2. Nah, yang ini yang namanya akar. Ya, jadi faktor itu yang ya kamu pahami sendirilah. Ngerti ya faktor ya. Lanjut, intinya dulu. Jadi ketika kita tahu faktornya X min A, berarti akarnya pas kita masukkan polinomial akan membuat dia nilainya 0. Ingat, nilai itu juga artinya sisa. Jadi sisanya 0. Apa sih sisa? Nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi lanjut dulu. Nah, ini nomor 1 kita lihat contoh soal biar langsung paham. Nomor 1, diketahui fungsi bla 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 jika F1 sama dengan 9. Nilainya K adalah, jadi kita tahu F1 itu sama dengan 9. Nah, berarti di sini ketika X-nya kita ganti 1, ini kan nanti persamaannya menjadi 2 kali 1 pangkat 3 min K kali 1 kuadrat plus 1 plus 16 ya. F1 tadi kan 9, berarti ini hasilnya kan 2 min K plus 1 plus 16. Berarti 9 sama dengan 19 min K. Berarti K ketemu 10. Nah, udah ketemu nih nilainya nih. K-nya 10. Lanjut. Suku banyak X pangkat 9 min X difaktorkan menjadi suku banyak dengan derajat sekecil-kecilnya. Jadi kita kecilin sampai nggak bisa dikecilin lagi, dan koefisiennya bilangan bulat. Nah, banyak faktor tersebut adalah kita punya X pangkat 9 min X, kita faktorin ya. Karena keduanya punya X, kita akan keluarin X-nya dulu, jadinya X kali X pangkat 8 min 1. Nah, terus waktu dulu kamu pernah belajar kalau A kuadrat min B kuadrat itu bisa dipecah menjadi A plus B kali A min B. Berarti pas kita punya X pangkat 8, X pangkat 8 itu kan X pangkat 4 pangkat 2. 1 itu kan 1 pangkat 2. Jadi bisa kita pecah menjadi X pangkat 4 plus 1, X pangkat 4 min 1. Ya, ini jadinya X dikali X pangkat 4 plus 1, X pangkat 4 min 1. Nah, begitu pula yang X pangkat 4 min 1 kita bisa pecah menjadi X kuadrat plus 1, X kuadrat min 1. Nah, ini banyak nulisnya nih. X kuadrat min 1 dipecah menjadi X plus 1, X min 1. Nah, ini sudah nggak bisa dipecah lagi ya, karena ini derajatnya udah paling kecil nih ya. Nah, sehingga kita hitung faktornya ada berapa nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia banyak faktornya adalah 5. Begitu ya. Lanjut.
Oh iya, saya lupa jelasin. Ini derajatnya bilangannya bulat ya, ini ya. Bilangan bilangannya bilangan cacah ya, 0, 1, 2, gak ada pecahan ya. Terus nomor 3. Pecahan itu dapat disederhanakan bila A diberikan nilai. Untuk soal ini kita harus paham konsepnya dulu. Misal Pak Edwin punya 30/18. Ini bisa kita sederhanakan tidak? Oh, ini bisa disederhanakan Pak, dibagi 6. Ini jadinya 5/3. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ada ide dia dibagi 6 menyederhanakannya? Karena di kedua angka ini 30 dan 18 dia sama-sama punya faktor 6. Nah, 18 kan juga 3 kali 6. Karena sama-sama punya faktor, ini bisa disederhanakan sehingga ini jadinya 5/3. Artinya apa? Untuk soal ini, karena dia ada kata-kata disederhanakan, berarti antara kedua fungsi ini dia punya faktor yang sama. Nah, jadi ini kita misalin dulu. Yang pembilang, fungsi pembilang itu fx, yang penyebutnya kita misalin gx ya. Nah, di fungsi penyebut ini kan kita bisa faktorkan menjadi x min 3, x min 2, sehingga akarnya x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Karena yang ini, yang pembilang itu mungkin punya faktor yang sama, mungkin 3, mungkin juga 2, berarti bisa kita coba masukkan ya. Jadi kita masukkan ke sini nilainya nih, nilai x-nya. Jadi kita akan cari nilai F3 dan F2. Ingat, karena dia akar, berarti nilainya nanti menyebabkan jadi 0 ya. Di halaman pertama tadi ya. Jadi kita punya 2 kali 3 pangkat 2 ditambah A kali 3 min 15 sama dengan 0. Berarti 18 tambah 3A min 15 sama dengan 0. 3A sama dengan min 3. A-nya ketemu min 1. Yang F2 juga 2 kuadrat min 5 kali 2 tambah 6 itu sama dengan 0. Jadi 4 min 10. Kok tambah 6? Bener ya? Oh bukan, ini kan F ya, kok saya masukinnya ke yang G. Ini 2 kali 2 kuadrat plus A kali 2 min 15 sama dengan 0. Berarti 8 tambah 2A min 15 sama dengan 0. Berarti 2A min 7. Nah, 7-nya tak pindah ya. Jadi A ketemu 7/2. Jadi nilainya A mungkin min 1, mungkin juga 7/2. Tapi karena pilihannya adanya min 1, ini kita jawab min 1. Berikutnya, jika salah satu akar suku banyak fx itu sama dengan 0 adalah A. Berarti A itu, karena A itu akarnya, berarti pas kita masukkan ke sini, pas kita masukkan ke situ, berarti FA itu sama dengan 0 gitu ya. Maka salah satu akar dari x kuadrat plus 3x plus 6 dikali fx plus 2 sama dengan 0 adalah apa? Kita disuruh mencari salah satu akar. Pertama kita analisa nih. Yang di sini ada persamaan kuadrat. Ini dulu waktu kelas sebelumnya kamu kan pernah belajar tentang diskriminan ya. Diskriminan atau D itu kan B kuadrat min 4AC. Nah, dari diskriminan ini kita bisa menentukan persamaan kuadrat itu punya akar atau enggak. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti akarnya berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0 berarti akarnya 1 ya. Akarnya sama. Kalau D kurang dari 0 berarti akarnya imajiner. Atau dia tidak punya akar. Nah, ini kita akan cek dulu nih. Persamaan kuadrat ini punya akar enggak? Nah, kita cek pakai D. D itu kan B kuadrat. Berarti 3 kuadrat min 4 kali A kali C.
Berarti 9 min 24 min 13. Di sini karena dia kurang dari 0 berarti ini tidak punya akar. Berarti satu-satunya harapan kita mencari akar di sini fx plus 2. Nah, berarti fx plus 2 di sini yang menyebabkan dia 0. Nah, terus dari petunjuk soal kita punya fa itu juga sama dengan 0. Berarti ini bisa kita samakan nih di sini nih. Berarti a itu sama dengan x plus 2. Sehingga akarnya atau x-nya itu sama aja a min 2. Nah, jadi jawabannya yang E. Terus soal selanjutnya, suku banyak yang akarnya akar 2 plus akar 5 adalah. Akarnya itu akar 2 plus akar 5. Berarti kita sudah tahu nilai x-nya itu akar 2 plus akar 5. Kita tinggal nyari persamaannya. Di sini kalau kita lihat pilihan jawaban di situ, persamaannya itu adalah x pangkat 4, 14x kuadrat dan seterusnya. Di sini ada kesamaan antara semua pilihan jawaban, yaitu ada x pangkat 4 dan ada 14x kuadrat. Nah, kita cari petunjuknya dari situ. Jadi kita akan bentuk dia menjadi x kuadrat, 14x kuadrat tepatnya sama yang x pangkat 4. Nanti kita hubungin. Yang pertama kita akan coba cari x kuadrat. X kuadrat berarti akar 2 plus akar 5 kuadrat. Ingat waktu dulu a kuadrat a tambah b kuadrat itu kan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat ya. Berarti yang ini jadinya nanti 2 plus 2 akar 10 plus 5 atau 7 plus 2 akar 10. Kalau kita kalikan 14, ini jadinya 98 plus 28 akar 10. Nah, ini petunjuk pertama kita ya. Lalu yang kedua kita akan coba cari yang x pangkat 4. X pangkat 4. Yang x pangkat 4 itu kan x kuadrat ya. Berarti 7 plus 2 akar 10 dikuadratin. Berarti 49 plus 28 akar 10 tambah 40. Berarti 89 plus 28 akar 10. Nah, ini kedua persamaan ini kita akan hubungin nih. Ini kita sebut persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Coba kalau persamaan 1 kita kurangin dengan persamaan 2. Jadinya x pangkat 4 sama dengan 89 plus ini dikurangi 14x kuadrat sama dengan 98 plus 28 akar 10. Kenapa dikurangin? Karena di sini kebanyakan pilihan jawabannya dikurangin. Pak, kenapa gak ditambah? Boleh. Tapi karena ditambah cuma 1, kita coba yang dikurangin dulu. Kalau yang dikurangin sudah ketemu jawabannya ya sudah. Sekarang kita kurangin ya. Ini jadinya x pangkat 4 min 14x kuadrat sama dengan min 9. Kalau min 9-nya pindah. Nah, ini persamaannya nih ketemu nih. Dan jawabannya ada 2, ternyata B dan C. Next. Di soal terakhir ini kita punya bila x min y plus 1 merupakan sebuah faktor dari bentuk ax kuadrat plus bxy plus z, maka harga a, b, dan c berturut-turut. Nah, karena x min y plus 1 itu adalah faktor, ini kan faktor, berarti akarnya itu kan x sama dengan y min 1. Boleh nggak kalau akarnya itu y sama dengan x plus 1? Boleh ya, jadi fungsinya nanti bentuk fungsi fy, tapi karena Pak Din mau pakai fungsi fx, nah yang ini yang akarnya kita cari x sama dengan, kalau mau y berarti ini fy. Fx berarti kan fx itu kan tadi ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus 5x min 2y plus 3. Di sini x-nya Pak Duin akan ganti menjadi y min 1, yaitu akar-akarnya.
Apa akibatnya ketika kita ganti menjadi akar? Tak tulis dulu ya. Ini ya, X-nya kita ganti Y-1 semua. Ini kalau nulis 5Y-1 min 2Y plus 3. Ingat, karena kita masukkan akar, berarti nilainya atau sisanya akan menjadi 0. Begini ya. Nah, dari sini nanti kita bisa ketemu nih nilai A, B, C-nya. Yuk kita lihat. Di sini kita rapikan dulu persamaannya. Ini Y-1 kuadrat kan Y kuadrat min 2Y plus 1 plus BY kuadrat min BY plus CY kuadrat plus 5Y min 5 min 2Y plus 3 sama dengan 0. Berarti AY kuadrat min 2AY plus A plus BY kuadrat min BY plus CY kuadrat plus 5Y min 2Y 3Y min 5 plus 3 min 2 sama dengan 0. Nah, di sini semua yang punya variabel Y kuadrat baruin jadikan 1, sehingga ini jadinya A plus B plus C Y kuadrat. Lalu yang punya Y juga kita jadikan 1, min 2A min B plus 3 Y, terus yang nggak punya Y plus A min 2 sama dengan 0. Nah, 0 sendiri kita bisa bentuk menjadi 0Y kuadrat plus 0Y plus 0. Kenapa kita bentuk seperti itu? Agar dia bentuknya sama. Kalau kita tahu bentuknya sama, berarti nilai A plus B plus C itu sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Yang ini juga sama dengan 0. Begitu ya. Tuh. Jadinya apa? Jadinya seperti ini. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Yang A-2 dulu. Kita ganti merah ya. A-2 berarti kan sama dengan 0. Artinya A sama dengan 2. Min 2 A min B plus 3 itu sama dengan 0. Min 2A, A nya tadi kan 2, berarti min 4 min B plus 3 sama dengan 0. Berarti B nya ketemu min 1. Lalu A plus B plus C juga sama dengan 0. A nya 2, B min 1 plus C sama dengan 0. 2 min 1 1, 1 dipindah jadi min 1. Sehingga nilainya A, B, dan C itu sama dengan 2 min 1 min 1. Nah, begitulah tentang materi polinomial suku banyak, khususnya tentang nilai dan faktor. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.